Masih bersama Otan, pembawa acara kesayangan kalian. Sesekali boleh dong Otan bawain acara MotoGP. Cocok kan? Siapa yang suka nonton MotoGP di Trans 7? Wih, banyak yang ngacung. Siapa pembalap favorit kalian? Kalau Otan sih Paman Marc Marquez. Lihat aja aksinya mengendarai kuda besi. Keren maksimal. Tuh, Paman Marquez berhasil menyalip pembalap lain. Tidak. Tinggal sisa 4 lap lagi, tapi Paman jatuh di tikungan keempat. Peristiwa seperti ini memang sudah jadi resikonya para pembalap MotoGP, teman. Dengan kecepatan lebih dari 180 km per jam, mereka saling adu cepat di lintasan sirkuit. Makanya gak cuma motor aja yang penting, alat pelindungnya juga, salah satunya helm. Karena kepala sebagai bagian tubuh yang sangat vital harus benar-benar terlindungi. Jadi, helm benda wajib yang tidak boleh terpisahkan dari sang pembalap. Nah, bahas pelindung tubuh, Otan jadi ingat sobat Otan deh. Itu loh, yang kemana-mana bawa rumahnya alias tempurung. Siapa? Iya, 100. Kura-kura. Tak gendong kemana-mana. Ya Tuhan, ada buaya. Buaya, awas ada buaya. Aduh sob, Otan tidak dapat berbuat banyak untuk menyelamatkanmu. Hei buaya, kenapa kamu diam saja? Kamu kan sudah mendapatkan si kura-kura. Jangan-jangan kamu lagi sariawan ya? Jadi gak selera gitu makannya. Aduh, ini sih namanya mubazir. Buang-buang makanan saja. Tapi si kura-kura kan jadi selamat. Galapagos, kura-kura darat terbesar di dunia. Hola amigos, ini dia Galapagos, tepatnya di Santa Cruz, rumah bagi si raksasa ini. Masyarakat di sini menyebut kura-kura Galapagos adalah Tortuga. Oh iya teman, nama Kepulauan Galapagos diberikan oleh pelaut dari Spanyol yang datang ke pulau ini tahun 1535. Saat itu ia melihat kura-kura raksasa yang menarik perhatiannya. Dan ia pun menyebut pulau ini dengan Galapago, yang dalam bahasa Spanyol artinya kura-kura. Memang benar-benar gede ya kamu. Berat tuan Tortuga ini mencapai 250 kg loh teman. Sementara Tortuga betina sekitar 150 kg. Teman, kalau kura-kura Galapagos berada di peringkat pertama, kura-kura yang ini berada di peringkat kedua sebagai jenis kura-kura terbesar. Langsung aja, Otan panggilkan Aldabra. Sepertinya ada paman yang tidak suka kehadiran kita nih teman. Duh, Otan harus gimana nih?
Padahal Otan kan tidak berbuat yang macam-macam. Ampun, Paman. Walah, ternyata Paman ini mau menjadi relawan, teman. Cakep. Maaf ya, Paman. Tadi Otan sempat berpikiran tidak baik tentang Paman. Nah, kalau yang ini baru sepadan, teman. Lihat, sama besarnya kan? Saking besarnya si Aldabra ini, sampai-sampai Otan butuh 3 orang supaya sepadan. Nah, karena fungsinya sebagai pelindung, tempurung sobat Otan ini harus pas mengikuti ukuran tubuhnya. Ya, kayak helm saja, teman. Kalian harus pilih yang benar-benar pas di kepala. Baik itu helm anak, helm full face, helm retro, bahkan helm batok seperti ini. Manusia ada-ada aja idenya, kreatif. Helm batok ini tentu saja terbuat dari tempurung kelapa. Nah, pilih tempurung kelapa yang sudah tua dan kuat ya, supaya tidak mudah pecah atau patah. Kalau sudah terkumpul, tempurung kelapa dibentuk menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian haluskan permukaan tempurung supaya rata. Jangan lupa hilangkan juga sisa-sisa sabut kelapanya. Setelah itu, giliran permukaan helmnya yang dihaluskan, supaya potongan tempurung kelapa bisa menempel dengan baik. Pilih helm yang memenuhi standar nasional Indonesia alias SNI ya, supaya lebih aman di jalan. Untuk membuat satu helm tempurung kelapa ini, biasanya memerlukan hingga 5 buah kelapa, teman. Nah, sekarang sudah hampir jadi helm tempurung kelapanya. Keren kan? Cocok banget nih buat yang suka sama gaya retro. Cakep. Otan gak salah lihat nih. Tempurung kura-kuranya kok berwarna merah? Jangan-jangan ini kura-kura jenis baru lagi. Wah, Otan bisa terkenal. Otan beri nama dia Kura-kura Otan. Bagus nggak namanya? Loh, kok? Maaf ya teman, Otan salah dan lupa. Ini kan kueku, kue yang bentuknya menyerupai tempurung kura-kura. Teman-teman sudah pernah makan? Otan dapat info kalau nama kueku ini berasal dari bahasa Tionghoa, Angkukue. Angkukue adalah simbol kura-kura yang melambangkan umur panjang. Kalau warna merah pada kueku melambangkan keberanian. Yap, bagi masyarakat Tionghoa, kura-kura memang menjadi simbol kebahagiaan, keberuntungan, dan panjang umur teman. Cakep. Oke, sekarang kita lihat cara bikin kueku yuk. Bahan yang digunakan cukup sederhana. Campurkan santan, gula pasir, garam, dan tepung beras ketan menjadi satu. Adonan tinggal dipadatkan dan dipotong sesuai selera. Agar warnanya menarik, tambahkan pewarna makanan pada setiap potongan adonan. Lalu, pipihkan dan masukkan isian gula merah. Bentuk kueku bisa sesuai selera loh teman. Kali ini, Otan mau buat kueku dengan bentuk buah-buahan. Cakep! Jangan lupa, gunakan potongan daun pisang sebagai alasnya. Daun pisang juga bikin adonan tidak lengket ketika dikukus nanti. Kalau sudah seperti ini, tinggal kukus selama 15 menit. Tada! Kueku kekiniannya udah jadi nih. Duh, cantik-cantik banget sih. Setelah dikukus, warnanya juga semakin menarik ya teman. Cakep! Penyu termasuk hewan yang dilindungi teman. Jadi kalau bertemu dengan mereka, jangan coba-coba menyakitinya. Mereka bahkan sudah terdaftar sebagai hewan appendix 1. Ini artinya keberadaannya sudah sangat langka di alam. Makanya, banyak penyelam mencari sobat Otan ini untuk mendekat dan melihat aktivitas yang mereka lakukan. Nah, ada juga yang suka menempel di tubuh sobat Otan ini. Ia adalah ikan remora. Salah satu ikan yang sangat setia menemani kemanapun si penyu ini pergi. Saking setianya, si penyu merasa terganggu
karena ikan remora ini hanya menumpang mencari makan dari sisa-sisa makanan si penyu. Wah, kamu gak modal sob, usaha sendiri dong. Si penyu sampai merasa risih. Mau mengusirnya pun tak bisa karena kakinya pun tak sampai. Oh iya, ubur-ubur adalah salah satu makanan si penyu. Tetapi karena banyak sampah-sampah plastik di laut, penyu sering merasa bingung membedakan antara plastik dengan ubur-ubur. Bahkan terkadang plastik-plastik ini sampai termakan olehnya. Paman, apa itu? Senar pancing. Waduh, ada di belakang sobat otan si penyu. Jangan-jangan si penyu ini nggak sengaja makan senarnya ya? Aduh. Cepat paman, ditolong. Cabut saja itu senarnya. Pelan-pelan ya paman. Jangan sampai si penyu kesakitan. Ya ampun, panjang juga itu senarnya. Tuh kan benar si penyu makan senarnya. Teman-teman, ayo dong. Jangan buang sampah-sampah lagi ke laut. Kalian sedih juga kan melihat senar itu sampai tersangkut di anus si penyu? Terima kasih ya paman sudah menolong sobat otan. Bebek berkoloni sesama bebek kan udah biasa, atau angsa sesama angsa. Nah, kalian pernah lihat nggak? Ada bebek yang kerjaannya ngikutin terus angsa kemanapun angsa itu pergi. Pasti belum pernah kan? Tuh lihat, kalau si angsanya nyebur ke air, bebek pun ngekor di belakangnya. Kocak juga ya. Yap. Pokoknya kemanapun si angsa pergi, disitulah bebek berada. Persis kayak lagu tadi. Kazaya aja sampai terkejut terheran-heran. Bebek yang berwarna coklat dan berparuh hitam ini adalah jenis bebek Brahmini teman. Asalnya dari Afrika Utara. Kalau angsanya berasal dari Asia Tengah dan Asia Selatan. Dia berjenis angsa kepala garis atau bar-headed goose. Kendati jelas-jelas berbeda jenis, namun kenyataannya keduanya bersahabat erat, seakan tak terpisahkan. Kalau misalkan mereka terpisah, maka si bebek langsung kebingungan dan akan bersuara seperti ini. Ini adalah suara si bebek memanggil-manggil si angsa. Usut punya usut. Latar belakang persahabatan tak biasa ini disebabkan jumlah bebek Brahmini di kandang sini yang hanya seekor teman. Lantaran tak punya pasangan atau teman Brahmini lain, akhirnya si bebek memilih bersahabat dengan si angsa. Weh. Tapi kok sampai segitunya ya? Unik sekaligus kocak. Teman di rumah harusnya bisa mencontoh mereka nih, bahwa kita bersahabat itu bisa dengan siapa saja. Cakep. Yang ini kok galak amat angsanya? Tangan si kakaknya sampai disosor begitu. Beda banget ya sama angsa kepala garis yang tadi. Sob, jangan galak-galak dong. Malu sama penonton di rumah. Walah, ternyata angsa kepala garisnya lagi bertelur teman. Tuh lihat, ada 2 telurnya. Pantesan jadi 100 kali lebih galak. Naluri keibuan si angsa ketika sedang mengerami telurnya seperti ini memang tinggi sekali. Bukan hanya menjaga telurnya dari sekelilingnya, si angsa juga sampai menyiapkan bulu-bulu ini sedemikian rupa sebagai alas telur. Fungsinya supaya suhu telur senantiasa terjaga agar selalu hangat. Memang kasih ibu itu sepanjang masa ya teman. Cakep. Lama pengeraman sendiri biasanya 28 hingga 40 hari. Nah, ngomong-ngomong soal telur, kalian tahu nggak kalau ternyata
Ada roti tawar yang dibuat dengan menggunakan telur bebek loh. Nah, ini dia tokonya. Wih, rame banget ya pengunjungnya. Kalau rame gini udah tahu kan artinya apa? Yap, berarti rasanya enak. Hauce alias maknyus. Kalau nggak percaya, kita coba tes rasanya aja yuk bareng Kamel. Gimana kak? Tuh kan, apa Otan bilang? Roti bakarnya bukan kaleng-kaleng. Beda sama roti bakar biasa. Gak heran ya, toko roti cari rasa yang terletak di daerah Kosambi, Kota Bandung ini selalu ramai pembeli setiap harinya. Cakep. Otan jadi penasaran, gimana sih cara pembuatan roti tawar telur bebek ini? Kita langsung ke pabriknya aja yuk, cekidot. Oh, ini dia telur bebeknya. Ini bahan-bahannya, ada mentega sama ragi, terus 2 karung tepung terigu. Nah, untuk 2 karung tepung terigu seperti ini, telur bebek yang digunakan adalah 10 butir teman. Kemudian bahan-bahannya kita campur, tambahkan air, diaduk deh. Diaduknya masih manual ya teman, masih menggunakan tangan. Adonannya sudah mulai terlihat. Adonannya dibanting-banting seperti ini bukan lantaran pamannya kecapean terus marah-marah ya. Adonannya sengaja dibanting agar semakin mengembang. Setelah adonannya kalis, lalu kita pindahkan untuk proses pencetakan. Sekilas sih adonan telur bebek ini nggak ada kelihatan bedanya ya sama adonan telur ayam. Selanjutnya adonannya dipotong-potong. Tapi potongnya nggak boleh sembarangan. Harus ditimbang terlebih dulu agar beratnya seragam. Adonan lalu kita gulung hingga memanjang seperti ini. Kemudian dimasukkan ke kotak pencetakan. Setelah itu, baru kita masukkan ke oven. Ovennya sendiri bentuknya masih tradisional seperti ini teman. Gede banget ya. Satu oven ini bisa muat hingga 100 buah box. Suhu di dalam oven ini bisa mencapai 150 derajat Celcius. Lama pemanggangannya sendiri sekitar 1 jam. Nah, ini dia rotinya. Roti jenis ini disebut roti kasino ya teman. Lucu ya namanya. Ada roti Dono sama Indronya nggak paman? Roti kasino berbeda dari roti tawar biasa. Karena roti kasino ini bentuknya utuh, tidak terpotong-potong seperti roti tawar. Makanya roti kasino ini biasanya dijadikan sebagai roti bakar. Oh iya, setelah jadi roti pun, roti telur bebek ini nggak terlihat bedanya ya sama roti-roti yang lain. Pasti bedanya ada di rasanya. Bikin roti dari telur bebek udah. Nah sekarang giliran telurnya langsung yang kita komparasi. Sudah ada 3 telur nih. Yang sebelah kiri telur ayam kampung, yang tengah telur bebek, dan yang kanan telur ayam biasa. Ternyata telur ayam kampung warnanya lebih putih ya. Ukurannya pun relatif lebih kecil dari telur ayam biasa. Nah Kak Vicky, coba pecahin semua telurnya. Kita lihat isinya. Wah, kuning telur ayam kampung warnanya ternyata cerah banget ya. Kuning banget. Sebaliknya kuning telur bebek yang ada di tengah terlihat paling gelap. Nah Kak Vicky, coba sekarang angkat kuning telurnya memakai jari tangan. Wah, kuning telur ayam kampung ternyata tidak bisa diangkat teman. Keburu hancur duluan. Coba yang kuning telur ayam biasa. Sama juga rupanya. Hancur ketika akan diangkat. Nah, sekarang giliran telur bebek. Wih, kuning telurnya masih utuh teman. Kuning telur bebek ini tidak hancur ketika diangkat. Ini membuktikan kalau kandungan omega 3 pada telur bebek paling tinggi di antara telur-telur lainnya. Cakep!